Korpus dalam bahasa aslinya atau corpora dalam bentuk tunggal itu dapat didefinisikan sebagai koleksi dokumen yang bisa dibaca oleh mesin. Oke, jadi di sini kita bicara otomasi. Jadi semua dihubungkan dengan mesin atau dengan komputer. Kemudian ukuran korpus itu menjadi penting. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan suatu apa namanya korpus itu akan sangat memperhatikan masalah ukuran. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, apakah korpus itu bisa berupa email misalnya? Bisa atau tidak? Nah, oke, anggap bisa. Jadi kalau misalkan email bisa menjadi korpus, nanti akan ada pertanyaan tambahan. Apakah satu email, ya hanya satu email, itu bisa disebut dengan korpus? Atau mungkin apakah 1.000 email? Atau mungkin 10.000 email? Atau 100.000 email? Dapat disebut dengan korpus? Nah, hal-hal ini nanti akan bisa terjawab pada saat kita melakukan eksperimen. Ya, pada saat kita melakukan eksperimen, nanti pertanyaan ini baru bisa kita jawab e, berdasarkan nanti hasil yang dicapai dari suatu eksperimen. Kemudian, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kira-kira bentuk korpus? Apakah korpus itu terdiri dari satu file yang terpisah untuk satu dokumen? Atau mungkin dia satu file yang sangat besar, tapi isinya ada berbagai dokumen misalnya? Itu juga menjadi pertanyaan. Atau juga nanti ada pertanyaan, apakah misalnya ya dokumen-dokumen tebal seperti buku terjemahan Al-Quran itu kan tebal ya, atau misalkan kitab suci ya rata-rata kan itu adalah dokumen yang panjang. Apakah itu bisa dijadikan korpus misalnya? Nah, ya. Bisa jadi pertanyaan lain, apakah artikel online, artikel-artikel misalkan eh, ya kita banyak tahu sekarang eh, banyak sekali media-media online di internet. Oke, apakah artikel-artikel online pada internet itu bisa dikumpulkan dan membentuk korpus? Nah, itu juga bisa kita gali pertanyaannya. Atau misalnya pesan tweet, ya siapa pengguna Twitter di sini? Misalkan kita tahu dalam satu hari untuk satu kata kunci saja, misalkan ya saat ini sedang dunia dilanda wabah dengan wabah penyakit akibat virus COVID, ya, coronavirus. Nah, kalau kita masukkan kata kunci COVID-19 atau corona, virus corona, atau coronavirus bahasa Inggris, itu akan dalam satu hari saja, itu mungkin data tweet yang bisa kita ambil dalam satu hari itu mungkin bisa ratusan ribu banyaknya. Nah, apakah data ini bisa kita jadikan korpus misalnya? Ya. Jadi pesan-pesan tweet, postingan Instagram atau postingan Facebook misalnya ya, apakah itu bisa dijadikan korpus? Nah, itu juga nanti akan menjadi pertanyaan bagi kita. Kira-kira jawabnya apa? Bisa atau tidak? Nah, oke. Okay. Terus kalau misalkan bisa, ya, katakanlah semua pesan tweet, postingan Instagram, postingan Facebook itu bisa kita jadikan sebagai korpus untuk sistem mencari. Kira-kira berapa ukuran minimal dari suatu korpus? Atau berapa ukuran minimal satu korpora? Misalnya. Apakah ada ukuran maksimal dari korpus? Misalnya. Apakah 100 juta dokumen bisa? Atau mungkin 100 baris postingan Twitter bisa sebagai ukuran maksimal dari korpus? Misalnya. Atau berapa dokumen maksimal yang bisa diproses oleh komputer kita misalnya misalnya itu yang kita batasin sebagai ukuran maksimal dari korpus. Nah, jadi semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seiring dengan banyaknya kita melakukan eksplorasi atau eksperimen di bidang information retrieval, kita akan bisa menjawab sendiri. Oke? Okay? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, apa kira-kira korpus yang paling besar yang ada saat ini? Nah, itu juga pertanyaan. Oke? Okay? Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Apakah korpus yang paling besar yang ada saat ini di dunia? Oke, okay. Nanti ya kita bisa jadikan bahan diskusi ya, membandingkan korpus mana yang paling besar. Nah, wah, ini harusnya di slide terakhir ya. Oke, kita skip, kita masuk ke sini. Contoh korpus. Nah,
Ini salah satu contoh ya. Kira-kira kalau kita jadikan satu artikel adalah satu elemen dari korpus atau satu member atau satu anggota dari korpus, kira-kira artikel ini dari mana? Sekarang kan lagi apa masalah virus corona ya sedang melanda dunia. Berarti kan topik tentang corona ini sangat banyak dibahas. Nah, kira-kira kalau saya punya dokumen seperti ini, ya, atau saya punya potongan teks seperti ini. Corona absolut mengalami perubahan pada eksterior pada pertengahan tahun 1994, yaitu desain baru pada bumper depan dan belakang, dan seterusnya. Nah, kira-kira ini berita tentang apa ini? Ada yang tahu kira-kira? Coba dibaca. Ya. Kalau kita lihat, di sini ada kata-kata eksterior. Kemudian ada bumper. Kemudian ada plat nomor. Ya. Apalagi? Lampu sein. Nah, grill. Jadi kira-kira kosakata-kosakata ini adanya di mana? Ya, di mana? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Adanya di bidang otomotif atau kendaraan, khususnya mobil. Sehingga kita bisa tebak bahwa artikel ini adanya di dalam artikel otomotif. Kira-kira sumber artikel otomotifnya di mana kira-kira? Sebut saja mungkin Detik Auto mungkin atau Grid Auto atau apa lagi yang lain ya. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Tanda kalian menyimak kuliah ini adalah kira-kira artikel ini saya ambil dari mana? Nah, jadi ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Korpus apa yang paling besar di dunia? Dan yang kedua adalah artikel ini kira-kira saya ambil dari mana? Silakan temukan jawabannya dan tulis di dalam bagian komentar kalau Anda sudah dapat jawabannya. Itu tandanya Anda mengikuti kuliah ini. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini slide kita yang terakhir untuk kuliah hari ini, pemrosesan teks. Pemrosesan teks adalah dasar atau proses awal yang dilakukan untuk task atau tugas information retrieval atau IR. Ya. Atau juga kalau kita melakukan task di bidang natural language processing, sama, bahwa pemrosesan teks ini adalah langkah-langkah awal yang perlu dilakukan. Nanti dia akan tugas yang kita laksanakan itu dalam tahap pemrosesan teks itu rata-rata sama atau hampir sama antara bidang IR dengan bidang NLP, Natural Language Processing. Nanti dia pada satu titik tertentu dia akan bercabang, ya. Dia akan berpisah. Nah, jadi pemrosesan teks sendiri itu dilakukan secara empiris. Misalnya kita empiris itu maksudnya apa ya? Kegiatan yang kita lakukan berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Jadi berdasarkan hipotesa dan kemudian kita coba munculkan teori dan kita uji teori ini untuk membuktikan hipotesa tadi. Dan kalau misalkan teori ini sudah kita ujikan dengan eksperimen dan ternyata hasilnya mendukung hipotesa, maka dia bisa dijadikan teori yang valid gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata teorinya tadi tidak bisa, maka dia tidak valid dan kita harus mengubah teorinya. Kira-kira begitu. Nah, secara empiris kita bisa bayangkan atau kita bisa asumsikan bahwa teks itu tidak hanya sekumpulan kata, oke? Nah, ini bukan asumsi ya, justru ini fakta ya, bahwa teks bukan hanya sekumpulan kata, tapi dia adalah kumpulan kata-kata yang mempunyai makna, ya. Kata-kata yang mempunyai makna terdiri dari susunan kalimat dan kalimat-kalimat membentuk paragraf dan seterusnya. Nah, kemudian dari pengolahan teks ini kita akan menganalisa data-data dan menguji hipotesa-hipotesa di seputar teks. Ya, misalkan apa nanti yang akan bisa kita tarik dari suatu analisa teks. Mungkin kata-kata tertentu itu punya makna khusus misalnya, atau kata-kata tertentu mempunyai pengaruh yang besar di antara kata-kata yang lain misalnya. Untuk katakanlah menentukan topik dari teks, katakanlah untuk menentukan apa sih sebetulnya inti dari kalimat tersebut misalnya ya. Dan secara empiris pula kita berusaha menemukan fakta-fakta baru tentang bahasa ya.
Jadi ada banyak rentetan hasil penemuan-penemuan yang menarik di bidang IR atau di bidang pemenuhan teks tentang fakta-fakta dari bahasa alami manusia. Jadi ini awal-awalnya dulu ya ditentukan dengan eh, percobaan ya, empiris, secara empiris. Nah, kemudian dari situ dikembangkanlah teknik pengembangan aplikasi berbasis teks. Ya. Intinya, teknik yang dikembangkan itu harus bisa dilatih secara otomatis. Ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dokumen teks itu berkembang sangat pesat. Sehingga kalau kita menemukan suatu teknik atau pendekatan, approach ya, atau metode baru, maka metode itu harus bisa mengakomodasi pertumbuhan dokumen yang sangat cepat tadi. Ya. Dan yang tentu saja yang diinginkan adalah cakupannya luas. Oke. Dan hasilnya tepat atau dari segi akurasi dia tinggi hasilnya. Oke. Nah, itulah kira-kira tujuan-tujuan pemrosesan teks yang dilakukan sebagai tahap awal dijalankannya pekerjaan-pekerjaan di bidang uh, information retrieval maupun nanti di bidang NLP yang sama. Nah, ini task yang kita bisa uh, apa ya istilahnya, yang kita bisa definisikan di bidang IR atau di bidang IA, antara lain ya text summarization ini ya. Ini adalah salah satu task yang bisa dikerjakan dengan metode-metode IR. Atau text clustering, pengelompokan dokumen, ya, itu juga bisa. Atau text classification, jadi ada summarization, clustering, classification. Ya, classification adalah pengelompokan atau pengkelasannya. Sorry, mengklasifikasikan, ya, menentukan kelas dari teks atau dari dokumen. Ada juga text recommender system. Ya. Bagaimana kita merekomendasikan tentang suatu dokumen. Ya. Atau bisa jadi nanti ini bentuknya adalah rekomendasi dari review film ya, kita punya korpus tentang review film, mana film yang menarik misalkan, atau mana film yang membosankan misalnya, atau kita mau cari mana film horor yang bagus atau film romance yang baik misalnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi bidang-bidang seperti question answering ya, ada lagi bidang-bidang seperti mesin pencari sudah jelas ya, karena itu adalah dasar perkembangan IR yang paling awal ya, mesin pencari. Dan task-task yang saya sebutkan di atas yang ini itu banyak yang overlap dengan bidang natural language processing. Artinya apa overlap? Ya judul tasknya sama sebetulnya, bahwa di dalam NLP juga ada text summarization, ada text clustering, text classification, text recommender system misalnya, ada question answering misalnya. Nanti question answering ini mungkin ada dua teknik ya, bukan dua teknik, ada dua topik ya. Yang pertama misalkan community question answering, dan question answering berdasarkan forum-forum komunitas pengguna user internet. Katakanlah misalkan ada forum otomotif, ya di sana mereka punya forum, kemudian ada question answering di dalam. Atau misalkan tadi forum apa ya, forum otomotif ya, atau misalkan kita punya Kaskus yang sudah meng-Indonesia sekali ya, Kaskus itu sangat Indonesia ya, atau misalnya yang lain ya, itu adalah forum. Dan question answering yang dikembangkan di dalam forum itu disebut tasknya disebut community question answering. Kemudian ada lagi factoid question answering ya. Apa bedanya factoid dengan community? Kalau factoid question answering itu adalah sistem yang mencari jawaban eksak atau jawaban yang berupa fakta, bukan eksak, berupa fakta. Factoid itu fakta. Contoh misalnya pertanyaan seperti ini, siapakah presiden Amerika saat ini? Tentu jawabannya adalah Trump, gitu ya, atau Donald Trump. Nah, itu disebut dalam fakta, factoid questions answering system. Kalau misalkan pertanyaannya adalah, misalnya, di mana, misalnya kita bicara tentang forum otomotif tadi ya, misalnya pertanyaan, di mana bengkel sarung jok yang bagus gitu di Jakarta misalnya. Nah, itu adalah jawabannya bersifat tidak faktoid ya, karena jawabannya bersifat um, objektif subjektif ya, tergantung siapa yang kasih masukan. Misalkan si A bilang, wah di bengkel ini bagus, nah, nanti si B bilang di bengkel itu bagus gitu. Jadi ada beda-beda gitu, tempatnya. Jadi itu berdasarkan pengalaman dari pengguna, karena itu dia disebut community question answering, jawabannya tidak berupa fakta. Oke.
Kemudian teknik-tekniknya antara NLP dengan IR itu akan berbeda, pendekatannya akan berbeda. Mungkin sebagian akan sama, ya sebagian mungkin ada metode-metode yang hampir sama atau mirip, tapi pada dasarnya biasanya itu ada perbedaan yang cukup mendalam antara IR dan NLP. Di bidang text recommender system tadi udah kita coba masukin, berikan contoh ya, ada review film misalnya atau review buku ya atau review yang lain, itu ada macam-macam juga yang bisa dikerjakan. Kemudian text classification atau pengklasan teks. Ini yang paling banyak di riset-riset yang dilakukan adalah sentiment analysis biasanya ya. Bagaimana kita mengklasifikasi suatu sentimen, mungkin sentimennya berasal dari tweet ya, atau berasal dari yang lain, misalkan dari artikel pendek di media online misalnya. Bagaimana kita mengklasifikasikan sentimen teks ini positif, sentimen teks ini adalah negatif misalnya. Baik, kebanyakan sih masih di seputar binary classification ya, atau klasifikasi dua kelas. Kemudian text clustering. Nah, pengelompokan teks berdasarkan IR itu akan mendukung kalau misalkan kita punya range topik yang sangat beraneka ragam di bidang di dalam korpus kita. Maka kalau kita menggunakan mesin IR saja misalnya untuk mencari di dalam koleksi, itu mungkin prosesnya akan panjang, bukan panjang ya, akan cukup lama dari segi komputasi ya, mungkin akan cukup lama, akan cukup lama ya, akan lebih lambat dibanding kalau kita cluster dulu misalnya. Jadi kalau cluster itu bisa mempercepat pencarian, walaupun ukuran lama itu relatif ya, karena komputasi saat ini dengan teknologi saat ini itu kriteria lama itu mungkin lebih dari 30 detik itu lama ya, atau mungkin 20 detik itu lama. Nah, dengan clustering kita bisa mencari suatu query yang lebih spesifik ya, karena kita mencarinya di dalam cluster, bukan di dalam satu dokumen korpus yang besar gitu. Jadi dengan mengelompokkannya di awal itu akan lebih mempercepat hasil pencarian. Itu contohnya. Atau nanti hasil clustering ini juga bisa dipakai untuk recommender system. Misalkan kita tadi bicara tentang buku ya, rekomendasi sistem buku. Kalau kita ingin membuka atau kita memasukkan query tentang katakanlah buku novel Harry Potter misalnya. Nah, pada saat kita memasukkan query tentang Harry Potter, maka sistem recommender kita akan mencari topik-topik yang mirip dengan Harry Potter. Misalkan buku-buku novel sekelas yang bentuknya adalah katakanlah tentang cerita tentang penyihir, misalnya, atau cerita tentang zaman klasik di era pertengahan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu dilakukan dengan bantuan text clustering, misalnya seperti itu. Itu akan mempercepat. Oke, jadi nanti rekomendasinya mengambil dari cluster yang sejenis. Nah, kalau kita sudah menemukan bahwa buku Harry Potter tadi clusternya di bidang apa, misalkan di bidang novel dan novelnya khusus tentang era pertengahan ya, zaman pertengahan, Renaissance misalnya. Nah, nanti sistem rekomendasinya akan menampilkan buku-buku yang related atau yang mirip dengan novel Harry Potter tadi. Tidak mungkin nanti rekomendasi sistem yang dicari Harry Potter tapi keluarnya apa? Laskar Pelangi misalnya. Itu jauh banget ya. Oke. Nah, summarization. Nah, ini tentu dari membaca apa namanya? Istilahnya udah pada ngerti ya. Summary artinya apa? Ringkasan. Jadi bagaimana kita meringkas suatu dokumen. Nah, dokumen yang diringkas itu bisa dari satu dokumen kita ringkas menjadi satu paragraf katakanlah begitu ya. Atau dari beberapa dokumen kita ambil intisarinya menjadi satu paragraf. Ya, kalau satu dokumen berarti single dokumen summarization, kalau banyak dokumen berarti kita sebut dia multi dokumen summarization ya. Oke. Nah, itu adalah beberapa task atau tugas-tugas yang bisa dipecahkan dengan menggunakan metode-metode di bidang IR, dan juga dia overlap dengan bidang natural language processing. Nanti akan banyak perbedaan-perbedaan dari teknik-teknik yang digunakan. Oke, nah saya kira itulah inti dari materi pertemuan pertama ini ya. Tapi kita lakukan di sesi pertemuan kedua sebetulnya, karena pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak kuliah dan introduction secara umum pada saat itu ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau tuliskan di grup WhatsApp. Oke, nah saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan online kali ini. Terima kasih atas
perhatiannya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.